Minasan, konnichiwa. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengapresiasi sebuah karya sastra Jepang yang berjudul Rashomon. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan seluruh anggota kelompok ini. Dari saya sendiri, yaitu Dian Arianti, NIM akhir 61, kemudian ada Deva Atna, NIM 47, Aldito Reynaldi, NIM 54, Aruna Jagathita, NIM 55, dan Izan Kalisparmadi, NIM 58. Supaya tidak terlalu basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan. Nah, Rashomon itu apa ya? Rashomon adalah sebuah cerita pendek karangan penulis Akutagawa Ryunosuke yang dirilis pertama kali pada tahun 1915 di Teikoku Bungaku atau majalah literatur Jepang. Nah, siapa sih Akutagawa Ryunosuke itu? Beliau adalah penulis yang terkenal di Jepang pada era Taisho. Mayoritas karya-karya beliau berbentuk cerita pendek yang kemudian dijadikan sebuah antologi yang bernama Rashomon. Rashomon sendiri adalah salah satu judul cerita sekaligus nama dari buku antologi pertamanya itu. Rashomon merupakan adaptasi dari dua karya klasik dengan alur yang sederhana. Yang pertama, judulnya lumayan panjang ya. Yang pertama, Rashomon nitte owakoshi ni nobori shijin wo miru nusubito no monogatari, atau kisah seorang pencuri yang melihat mayat di atas Rashomon. Dan satu lagi, ini juga judulnya lumayan panjang, Tachihaki no Jin ni sakana wo uru onna no monogatari, atau kisah perempuan tua yang menjual ikan pada para serdadu. Nah, kemudian melalui dua karya itu, karena Akutagawa Ryunosuke memiliki gaya bahasa yang khas, adaptasi Rashomon ini menjadi lebih berbobot dan menarik. Rashomon juga sering dikaitkan dengan Rajomon, yaitu pintu gerbang pada zaman Heian. Mong itu artinya gerbang. Rashomon. Setelah kota Tokyo dilanda serangkaian bencana, seorang budak mencari perlindungan dari hujan di bawah Rashomon yang sepi. Gerbang selatan Kyoto karena ia baru saja dilepas oleh tuannya yang seorang samurai, sehingga ia tidak punya tempat untuk pergi. Dia sempat berpikir untuk menjadi pencuri untuk menghindari kematiannya yang terhindarkan. Tetapi pilihan tersebut tak ia pilih. Karena tidak punya tempat tujuan, dia naik ke menara gerbang. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita kurus berjongkok di tengah beberapa mayat. Wanita itu mencabut rambut panjang dari kulit kepala mayat baru satu persatu. Melihat itu, si pelayan pun merasa jijik. Dia mengeluarkan pedangnya, mendekati wanita tua itu, dan meminta penjelasan mengapa dia mencabut rambut dari mayat. Wanita itu ketakutan lalu menjawab bahwa mayat yang dibuang di sana adalah orang-orang yang telah melakukan hal jahat dalam hidup mereka, sehingga mereka pantas dicabut rambutnya. Dan bahwa satu-satunya cara dia dapat menghindari kelaparan sampai mati adalah dengan mengambil rambut mereka untuk membuat wig. Mayat wanita yang dia panen dari sekarang biasa menjual daging ular kepada penjaga gerbang sebagai ikan, dan mereka sangat menikmatinya. Mendengar ini, pelayan itu menjawab, "Kalau begitu, benar kalau aku merampokmu. Aku akan kelaparan kalau tidak." Dia tiba-tiba merenggut kimono dari wanita itu dan dengan kasar menendang wanita itu ke mayat dan menghilang di malam hari. Baiklah, setelah tadi kita mendengarkan cerita pendek Rashomon milik Ryunosuke Akutagawa, mari sekarang kita menganalisis dan mengapresiasi sastra itu, dan kita mencari tahu kenapa karya Rashomon ini begitu terkenal dan begitu penting di sejarah sastra Jepang. Jadi, selayaknya ciri khas gaya tulis Ryunosuke Akutagawa, karya Rashomon menyediakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dimulai dengan tokoh utama kita, sang pelayan. Tentu saja sang pelayan, walaupun sudah bertahun-tahun melayani samurai dan bukan merupakan samurai juga, dia seharusnya sudah terlatih dan sering melihat kode moral samurai yang sangat ketat, rajin, dan giat dipelajari oleh kaum-kaum samurai. Dan salah satu aturan dalam kode moral samurai ini adalah tidak takut menghadapi kematian ketika waktumu telah tiba. Namun dalam cerita, sang pelayan ini malah mencuri untuk tetap bertahan hidup. Dan dia juga memiliki reaksi emosional ketika melihat sang nenek-nenek menculik rambut dari kumpulan mayat-mayat, meskipun
dituliskan dalam kode moral samurai bahwa seorang samurai itu harus tenang menghadapi masalah apapun. Tidak boleh menghadapinya dengan emosi, tapi dengan kepala yang dingin. Ini ditulis oleh Akutagawa agar sang pelayan terlihat lebih manusiawi. Sang pelayan melihat dosa sang nenek lebih besar daripada dosa dia sendiri. Dalam mata dia, mendegradasikan nilai kehidupan manusia dan mencuri dari mereka yang telah wafat lebih buruk daripada mencuri dari mereka yang masih hidup. Karena itu sang pelayan berani untuk pada akhirnya mengambil kimono sang nenek dan memotong dadanya. Tapi sebaliknya juga berlaku bagi sang nenek, karena justifikasinya bagi dia adalah apa nilai manusia yang telah meninggal. Bagi sang nenek, ini merupakan hal yang harus dia lakukan untuk bertahan hidup. Bahwa kalau dia tidak menculik, kalau dia tidak mengambil dari mereka yang telah wafat, dia tidak bisa melihat esok hari. Dan karena itu menurut dia, hal yang dia kerjakan itu terjustifikasi dan tidak buruk dalam mata dia. Sang nenek hanya mengaku atas kesalahan dia karena sang pelayan menarik pedang ke atasnya. Kalau sang pelayan tidak pernah muncul, si nenek akan melanjutkan untuk mencuri. Karena kalau dia tidak mencuri, sang nenek tidak akan hidup. Konflik antar kedua ideologi ini, yang di satu pihak meninggikan nilai-nilai kehormatan dan moralitas yang tinggi, dan di sisi sebaliknya meninggikan melakukan apa yang harus dilakukan agar tetap bertahan hidup, merupakan sebuah kontras dan sebuah konflik yang ditulis begitu indah oleh Ryunosuke Akutagawa. Dan ini ditemani dengan latar belakang yang hujan dan gelap, menggambarkan sebuah cerita yang lebih depresif dan lebih real dari kebanyakan cerita-cerita pada waktu itu. Itu yang menurut saya sangat istimewa dari Rashomon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aruna yang juga akan menyampaikan opini-opini dia tentang karya Rashomon. Nah, dalam cerpen berjudul Rashomon, kita sebagai pembaca bisa membayangkan situasi yang digambarkan oleh sang penulis. Hal ini tidak lepas dari penggambaran situasi yang sangat detail dari latar dalam cerita pendek tersebut. Novel ini berhasil menceritakan kelamnya suasana di dalamnya, di mana saat membaca novel ini, pembaca bisa merasakan sebuah kehancuran dari suatu daerah yang diakibatkan oleh sebuah bencana. Banyak bangunan yang rusak, puing-puing yang berserakan, dan sebagainya. Pembaca juga dibuat ngeri dengan penggambaran mayat-mayat yang bergelimpangan. Tetapi tidak ada yang mau mengevakuasi atau mengkremasi mayat yang bergelimpangan tersebut, dan membiarkan alam bekerja untuk mengurai mayat-mayat yang ada. Pembaca sempat dibuat berempati pada karakter Genin dalam cerita karena karakter tersebut digambarkan kehilangan arah dan tujuan semenjak ia kehilangan pekerjaannya. Lalu karakter Genin diceritakan sangat terpuruk dan sempat ingin mengambil jalan yang buruk untuk bisa bertahan hidup. Semua hal ini juga secara tidak langsung menggambarkan bagaimana kehancuran Kyoto saat itu sampai-sampai berpengaruh pada faktor ekonomi setiap orang di sana. Suasana mencekam kembali digambarkan saat karakter Genin menyelidiki asal cahaya dari menara. Saat itu mayat-mayat digambarkan dengan sangat jelas seperti dalam sudut pandang sang Genin. Dan juga tentunya sudut pandang sang Genin tersebut bisa dirasakan oleh pembaca. Saat konflik bersama karakter nenek tua yang sedang menyabut rambut sebuah jasad, pembaca dibuat sedikit bingung dengan perilaku dari sang Genin dan juga nenek tua. Permasalahan diakhiri dengan akhir yang sedikit berantakan, dan secara subjektif, sebagai pembaca, saya kurang puas dengan ending yang diberikan dan kesannya menggantung. Kesimpulan, gaya penulisan Akutagawa juga sering menonjolkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Seperti dalam ceritanya yang berjudul Rashomon tersebut, dalam ceritanya, sang nenek seolah-olah bertanya, nilai apakah yang ada dalam diri seseorang yang telah wafat. Lalu, ada juga ketika nenek beradu argumen dengan seorang samurai, atau yang lebih tepatnya mantan pelayan samurai. Sang nenek seolah-olah memiliki pertanyaan juga. Apakah rakyat jelata harus mengikuti kode moralitas samurai? Memang mengapa? Lalu yang terakhir, apa yang dapat kita pelajari dalam cerita Rashomon? Hal yang dapat diambil dalam cerita Rashomon adalah
kita tidak mengetahui apa yang menyebabkan seseorang dalam melakukan tindakannya. Mungkin beberapa orang melakukan hal tersebut karena untuk bertahan hidup, sehingga ia menyampingkan moralitasnya. Kita tidak pernah tahu apa yang menjadi pandangan moral seseorang, sehingga kita tidak dapat seenaknya menjustifikasi seseorang hanya dari satu tindakannya saja.